Selamat datang di The Official Auto, dan di sebelah saya sudah hadir all new Astra Daihatsu Ayla terbaru, yakni varian R ADS. Dan ini adalah varian teratas dari Ayla terbarunya Daihatsu. Seperti apa impresinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, bicara soal eksterior dari Astra Daihatsu Ayla terbaru ini sebenarnya sudah kita bahas pada impresi perdana kita pada world premiere-nya dia di beberapa waktu yang lalu ya. Untuk varian yang ada di samping saya ini sudah mendapat sentuhan Astra Daihatsu styling yang pastinya lebih sporty untuk ukuran LCGC. Beberapa perubahannya antara lain headlampnya sudah LED, DRL, kemudian ada sentuhan yang lebih sporty dengan aksen warna hitam pada bagian grill, dan juga ada underlip pada bagian bawah dengan sedikit pola-pola carbon fiber ya. Dan untuk perubahan lainnya kita bisa melihat dari sisi pelek berukuran 14 inci dengan steel gun ya, warnanya hitam yang memberikan kesan sporty. Kemudian ada sentuhan stiker, kemudian ada antena di bagian belakang, dan juga pada bagian belakang ada emblem yang menyatakan bahwa ini adalah varian R dengan CVT alias jadi yang teratas di Ayla terbaru ini. Pembahasan kita untuk hari ini lebih pada menitik beratkan bagian interior, karena kita belum pernah lihat nih interiornya dari Astra Daihatsu Ayla terbaru ini seperti apa. Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang saya ada di dalam baris pertama dari Astra Daihatsu Ayla terbaru varian 1200cc ADS, R ADS ya tepatnya. Untuk bagian dalamnya saya bisa bilang ubahannya terasa lebih di bagian dashboard yang kini modelnya lebih sporty ya, dengan lekukan-lekukan tajam dan juga dominasi garis horizontal. Yang membedakan dengan varian lainnya, untuk varian teratas ini ada head unit, layar sentuh, kemudian ada pengaturan AC yang sudah digital dengan tombol engine start stop, yang artinya ini menggunakan keyless entry ya untuk sisi keamanannya. Untuk joknya, meski ini varian teratas, ini belum ada sentuhan kulit, tapi lebih fabric, dan ini terasa nyaman sih dengan penopang yang berukuran lebar ya. Sayangnya headrestnya menyatu, tidak terpisah, dan belum ada pengaturan ya untuk di atas bawahnya ini. Tapi untuk pengaturannya rebah tegak, maju mundurnya sudah ada secara manual menggunakan tuas. Untuk varian teratasnya dari Ayla ini yang terbaru, rem tangannya masih konvensional dengan tarik. Kemudian yang ada saat ini adalah versi transmisi CVT yang tentu saja terlihat lebih modern ya dan menarik. Di sini untuk varian ADS ada simbolnya bagian belakang ini, dan juga ada sentuhan ini plastiknya karbon, model karbon. Kemudian untuk sisi kemudinya sama dengan model yang varian 1000cc ya. Ini meter clusternya hadir cukup sederhana, ada tachometer, speedometer, juga ada layar MID. Dengan untuk lingkar kemudi minim absen tombol-tombol di lingkar kemudinya. Ya cukuplah untuk model LCGC terbaru dari Daihatsu. Nah pemirsa, sekarang saya ada di baris kedua dari Astra Daihatsu Ayla 1200 R ADS yang paling baru ya. Untuk kesan pertamanya di baris kedua ini menjadi penumpang, posisinya cukup tegak ya, karena sandarannya ini sudah tidak bisa direbahkan lagi. Tapi untuk empuk dan juga bahan yang digunakan fabric masih sama, itu memberikan cukup kenyamanan ya. Paling utama adalah ruang kaki yang kini lebih lebar. Ini posisi berkendara alias duduk saya tadi yang sudah diatur sesuai dengan tinggi badan saya, sekitar 169 cm sampai 170 cm. Ini ruang kakinya masih memberikan ruang yang lapang ya. Saya bisa masih masukkan kaki ke bawah, juga posisi duduk seperti ini. Untuk tingginya, ruang kepala juga masih ada ruang yang cukup lapang ya. Dan untuk kenyamanannya bagi penumpang di baris kedua, ini ada jendela otomatis di bagian kanan dan kiri. Kemudian ini masih plastik keras, tapi yang paling saya suka sebenarnya ini tidak terlalu tinggi ya. Jadi masih cukup memberikan kesan yang lapang dan juga nyaman selama perjalanan. Itu dia tadi impresinya soal baris kedua dari Astra Daihatsu Ayla terbaru.
Dan sekarang mumpung masih di pameran GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week, kita akan mencoba varian ini langsung di lapangan test drive yang sudah disediakan oleh panitia pameran. Seperti apa sih impresi dari mobil LCGC-nya Daihatsu terbaru ini? Ayo kita coba bareng-bareng. Mesin pada Ayla terbaru ini menggunakan kode WAVE DHC Dual VVTi dengan kubikasi 1198 cc, 3 silinder segaris. Ini adalah mesin yang sama dengan Daihatsu Rocky, sehingga menawarkan efisiensi juga tenaga yang hampir serupa dengan yang ditawarkan pada Rocky. Untuk mesin ini di Ayla menghadirkan tenaga 88 PS di putaran 6000 rpm dan torsi 113 Nm di putaran 4500 rpm. Untuk transmisinya, seperti yang sudah dibahas, ditawarkan dengan transmisi 5 percepatan manual dan juga CVT terbaru yang diklaim memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Nah, sekarang saya berkesempatan berada di balik kemudi dari Astra Daihatsu Ayla 1200 cc terbaru yang kita coba di area test drive sekitar di CC Senayan dari GJAW 2023. Untuk impresi singkat ini, saya bisa mengungkapkan bahwa perubahan-perubahan yang diberikan oleh Daihatsu ini memang terasa ya, lebih terasa, dan sejujurnya mengingatkan saya pada si Rocky ya, karena sekali lagi platformnya sama, DNGA dengan mesin 1200. Untuk impresi perdana ini, kesan pertama dari sudut pandang ini cukup luas dengan pilar A ini walaupun terhitung cukup tebal tapi sedikit melandai, sehingga sudut pandangnya ini masih terbilang luas, dan juga untuk posisi duduknya ini lebih tinggi ya. Jadi sedikit ada kesan dari SUV-nya ya. Jadi memudahkan untuk mungkin pengendara pemula yang baru membawa mobilnya ya. Kemudian untuk kekedapan suaranya juga Daihatsu bilang ini lebih ditingkatkan lagi, dan saya setuju. Dari sisi kekedapan ini di bagian dalam ini tidak banyak suara dari luar mengganggu, hanya mungkin suara derungan mesin ya di awal-awal sekitar 2000-an rpm, sehingga cukup menggerung ini. Untuk performanya, karena ini sangat terbatas ya, ini area yang digunakan untuk test drive, saya bisa bilang untuk lonjakan tenaga di putaran bawah ini sangat terasa ya. Di 1500 bahkan udah kicknya tuh udah kerasa, dan ini jadi salah satu perubahan juga yang ditawarkan oleh Daihatsu untuk Ayla terbaru ini. Jadi nggak lemot-lemot banget lah untuk stop and go di dalam kota. Berapa kenyamanan di varian 1200-nya Ayla ini, RADS yang kebetulan kita pakai, ini ada pengaturan AC digital, juga head unit layar sentuh dengan beberapa menunya seperti radio, juga media USB, Apple CarPlay, dan Android Auto. Jadi cukup menarik ya. Untuk suspensinya juga pada bagian kaki-kaki memang ada perubahan. Daihatsu bilang lebih stiff, dan ternyata benar. Jika dirasakan ini lebih tebal ya. Untuk ayunannya juga balik lagi seperti merasakan Rocky dengan bentuk yang berbeda. Dari sisi kemudi, sayangnya walaupun ini udah varian teratasnya Ayla ya yang terbaru, tapi lingkar kemudinya minim tombol nih, tidak ada audio steering switch atau sentuhan tombol tambahan lainnya yang membuat ini ada ruang kosong yang cukup janggal di bagian lingkar kemudinya. Tapi secara umum lingkar kemudinya terasa nyaman digenggam, juga tajam ya. Sedikit kosong memang, tapi ini adalah salah satu karakteristik mobil mini ya, mobil mungil. Jadi ini cukup ya, bisa dibilang perubahan yang cukup diapresiasi di Ayla terbaru ini. 1200 cc LCGC ya kan, masih LCGC dengan bandrol 170 jutaan. Salah satu perbincangan yang patut kita sentuh sedikit adalah soal transmisi ya.
saat ini 1200-nya Ayla ini sudah menggunakan CVT dengan polanya PRND, kemudian ada tip S dan B di bagian paling bawahnya ya. Ini untuk braking ya, engine brake. Jadi cukup membantu lah ketika di turunan, tidak mengandalkan hanya rem saja gitu. Dan memang beberapa hal hilang dari Ayla ini jika dibandingkan dengan kembarannya si Agya ya. Di Agya itu untuk varian yang masih LCGC teratasnya itu sudah hadir pedal shift, juga ada audio steering switch yang memberikan sedikit kesan lebih mewah ya. Tapi sekali lagi perbandingannya itu memang hadir pada harga yang ditawarkan ya, dan itu saya bisa bilang ini cukup menarik dengan seberagam ubahan yang ditawarkan oleh Daihatsu Ayla. Nah itu dia tadi impresi singkat kita dengan all new Astra Daihatsu Ayla terbaru varian 1200cc dengan air ADS, sentuhan ADS. Nah bagi Anda penasaran bentuk yang non ADS nya, di samping saya sudah hadir dengan tanpa sentuhan ADS dan juga dengan mesin 1200cc. Untuk harga, untuk varian 1200 ditawarkan mulai 164 jutaan sampai 189 jutaan. Yang di sebelah sana tadi itu harganya 189 jutaan. Dan ini untuk kelas LCGC dengan berbagai tawaran yang ditawarkan juga sangat menarik untuk dilirik oleh calon konsumen. Dan pastinya untuk Anda yang ingin memberikan model baru untuk kendaraan harian Anda, varian dari 1200 LCGC Ayla ini bisa jadi pilihannya. Karena sekali lagi perubahannya cukup signifikan dari platform, mesin, juga transmisi yang ditawarkan. Nah, jika Anda ingin terus menyaksikan informasi terkini seputar otomotif, hadirkan juga di auto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.